Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana shifaa'an liqulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain. Wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Tayyib ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyehatkan jasmani kita dan juga menyehatkan rohani kita. Di tengah musim pandemi seperti ini, masyarakat dunia, manusia dunia sedang sakit. Sakit fisik mereka dan juga sakit mental. Betapa Corona ini, COVID-19 itu nyata wujudnya. Ada di sekeliling kita, bahkan sangat dekat sekali dengan kehidupan manusia hari ini. Wabah yang sudah hampir 2 tahun ini belum kunjung selesai, telah menyebabkan depresi modern, depresi fisik dunia, depresi mental masyarakat dunia, bahkan depresi ekonomi, sampai depresi-depresi yang lainnya, termasuk depresi sosial. Disinilah manusia banyak mengalami krisis. Dari semua krisis itu, yang paling berbahaya adalah krisis makna di dalam kehidupan. Karena ketika manusia sudah kehilangan makna di dalam kehidupannya, berarti dia telah kehilangan dirinya. Sehingga hari ini betapa manusia dunia itu mencari tambatan jiwa. Dunia sedang mencari obat penyembuh. Sebagian mereka, masyarakat barat dan timur, mencoba-coba mencocokkan situasi hati mereka dan kondisi mereka dengan sebuah lagu, syair, hiburan-hiburan untuk sekedar menenangkan jiwa, ya, mental dan juga kondisi jasmani mereka. Jadi tidak heran kalau hari ini masyarakat dunia kembali lagi dihebohkan dengan slogan melalui lagu-lagu lama dari Michael Jackson, Heal the World, yang intinya ingin menyembuhkan dunia. Bahkan belum lama kemarin sempat viral rumah sakit COVID, ya, Wisma Atlet, mengajak semua pasien-pasien COVID dan juga tenaga kesehatan supaya terhibur, tidak stres, tidak depresi menghadapi wabah corona ini, diajak bernyanyi bersama-sama melalui alunan angklung, ya, melakukan kembali lagunya Michael Jackson, Heal the World, sembuhkan dunia. Lagu ini kemudian di-cover hampir di barat maupun di timur, hampir dari semua usia, baik anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai orang-orang manula pun mengcover lagu ini seakan-akan seperti obat motivasi yang diharapkan bisa menyembuhkan.
Bahkan mereka mengatakan ini adalah sebuah lagu yang saya harap dunia bisa sembuh, bisa kembali normal. Mungkin lagu ini hanya menghibur 1 menit, 2 menit, dan kemudian hilang begitu saja. Karena lagu Michael Jackson tidak menyembuhkan dunia. Yang menyembuhkan dunia itu adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Inilah yang menjadi jawaban yang harus kita pikirkan hari ini. Betapa dunia yang sedang sakit fisik dan sakit mental mereka membutuhkan satu obat yang pasti. Dan obat itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak 14 abad yang lalu telah diturunkan Allah obat itu ke muka bumi ini, yaitu berupa Al-Quran. Al-Quran menyembuhkan dunia. Sembuhkan dunia dengan Al-Quran ini. Karena memang salah satu fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah di muka bumi ini adalah sebagai sarana penyembuh. Al-Quran menyembuhkan alam. Al-Quran menyembuhkan dunia. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Al-Quran telah datang kepada kalian ini sebagai nasihat, ya. Wasyifa, dan sebagai penyembuh. Nah, ini yang harus kita garis bawahi di sini. Al-Quran datang tidak hanya sekedar sebagai nasihat bagi manusia, tetapi juga sekaligus menyembuhkan hati manusia yang sedang kering, hati manusia yang sedang putus asa. Hati manusia yang sedang sakit. Sakit hatinya manusia menyebabkan sakit fisik dan mentalnya. Al-Quran telah datang sebagai syifa. Jadi ini jelas ya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sembuhkan Al-Quran, sembuhkan dunia dengan Al-Quran, ya, maka dunia ini akan sembuh. Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah terapi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami turunkan dari Al-Quran itu adalah sebagai syifa. Wa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan juga sebagai rahmat. Ditambah oleh Allah lagi. Tidak hanya sekedar mau'izah tadi, nasihat, ya, yang menghibur, nasihat yang melonggarkan dada, ya, nasihat yang mencerahkan, sekaligus memberikan obat syifa, dan sekaligus sebagai rahmah. Di dalam surat Al-Isra ditegaskan lagi, malah ada tambahan kalimat, ya, ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sebagai syifa, sebagai penyembuh, dan juga sebagai rahmat. Ini Al-Quran. Selain Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 57 tadi, Allah ulang kembali di dalam surat Al-Isra. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah di dalam surat Fussilat. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wasyifaa. Di sini ada tambahan lagi kalimat hudan. Katakan pada orang-orang yang beriman bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan juga sekaligus sebagai penyembuh. Sebagai obat yang bisa mengembalikan manusia dalam keadaan normal. Jadi inilah sebenarnya Al-Quran datang untuk menormalisasi, ya, kondisi dunia yang sedang sakit. Oleh karena itu hari ini dunia butuh Al-Quran. Dunia butuh obat, dan obat itu ada di dalam Al-Quran. Taib, ahibati fillah. Kalau kita lihat ayat-ayat yang bicara tentang syifa tadi, ya, Al-Quran sebagai penyembuh. Jadi yang menyembuhkan tadi, Allah tegaskan bahwa dunia itu sembuh, manusia
yang menghuni dunia itu sembuh disebabkan ketika mereka menerima Al-Quran. Terima Al-Quran sebagai mau'idhah, terima Al-Quran sebagai hudan, terima Al-Quran sebagai rahmah, maka di situ ada syifa. Jadikan Al-Quran ini sebagai penyembuh ya, di dalam kehidupan. Jadi kata-kata syifa tadi itu diulang dalam Al-Quran berkali-kali. Dan ayat menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai syifa itu 3 kali diulang tadi. Dalam surat Yunus ayat 57, surat Al-Isra, ya, dan juga surat Fussilat, ya, ayat 44. Ini obat. Baik obat secara fisik maupun obat secara mental. Quran menyembuhkan krisis ekonomi. Quran menyembuhkan krisis kesehatan. Quran menyembuhkan jiwa-jiwa yang kering. Dan Quran itu menyembuhkan dunia seisinya. Kalau bicara-bicara yang sifatnya teknis, pengobatan-pengobatan yang sifatnya teknis, Allah hanya menyebutkan sekali saja. Usaha-usaha yang sifatnya teknis untuk menyembuhkan dunia ini, salah satunya Allah turunkan obat berupa madu. Makanya ketika Allah jelaskan di dalam surat An-Nahl itu, ketika bicara tentang masalah madu, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala fihi syifa'ul linnas, ya. Madu itu ada obat ya sebagai penyembuh bagi manusia. Hanya sekali saja disebutkan oleh Allah. Jadi 75%-nya tadi 3 kali tadi, ya. Jadi 3 kalinya adalah Al-Quran sebagai penyembuh, baru 4 kalinya itu madu, ya. Jadi 4 kali ayat bicara tentang syifa, ya, itu 3 kalinya adalah Al-Quran sebagai syifa. Nah, 1 kalinya tadi, yang keempatnya adalah madu. Madu sebagai syifa. Artinya apa? 75% ini Allah ingin mengajak ya kepada manusia ini supaya memperbanyak. Jadi diberi porsi yang lebih banyak. Ya, Al-Quran sebagai syifa ini, ya, dan hal-hal yang sifatnya teknis ini justru diminimalisir, hanya 25% saja. Nah sekarang kalau kita lihat bagaimana kebingungan dunia untuk menyembuhkan manusia dunia yang ada di dalamnya, itu selalu yang dibicarakan oleh para pakar, ya, yang otoritatif di bidang masing-masing, selalu hal-hal yang sifatnya teknis. Ya. Kita tidak mengingkari itu. Jaga jarak, pakai masker, ya. Kita tidak mengingkari sama sekali. Tingkatkan imunitas diri, ya. Vaksinasi diri dan seterusnya. Itu usaha-usaha yang sifatnya adalah teknis. Kita tidak menolak itu, ya, karena Quran juga memerintahkan. Ya. Tapi jangan dibalik, ya. Jangan hanya itu saja gerakan-gerakan yang diserukan ke masyarakat dunia. Ada gerakan-gerakan yang lebih daripada itu, ya. Itu bagaimana membumikan Al-Quran di muka bumi ini, ya. Supaya Al-Quran itu betul-betul, ya, turun dan hadir di masing-masing setiap jiwa manusia tadi. Ketika Al-Quran bersemayam pada jiwa-jiwa manusia, dijadikan sebagai mau'idhah, ya, dijadikan sebagai rahmah, ya, sebagai rahmat, dijadikan sebagai petunjuk, maka itu akan turun dengan sendirinya syifa di dalam diri manusia. Karena memang secara psikologis manusia ini kan mudah sekali sakit. Dunia ini mudah sekali sakit. Ya, karena memang salah satu watak manusia dunia itu adalah halu'ah, disebut oleh Allah sebagai makhluk yang mudah keluh kesah. Ya, mengeluh di saat krisis-krisis seperti ini. Lemah, ya, pesimis. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah
dalam kondisi keluh kesah. Ya. Dan persis kondisinya seperti makhluk dunia, masyarakat dunia saat ini. Jadi krisis halua ini, dunia yang sedang sakit tadi ini, ya, dengan begitu tampak nyata keluh kesah di sana sini. Orang mengeluhkan tentang masalah krisis ekonomi saat ini. Krisis sosial, semua dibatasi. Kegiatan ya masyarakat dibatasi. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat dibatasi sana sini. Masyarakat di mana-mana dihimbau untuk tinggal di rumah. Masing-masing negara menutup dirinya. Dunia lockdown ya, ikhwah. Ya. Disinilah terjadi depresi sosial. Terjadi depresi ekonomi. Terjadi depresi politik. Dan yang bahaya lagi adalah depresi mental. Banyak orang yang hari ini putus asa untuk hidup. Itulah halua. Disebut oleh Allah sebagai halua. Halua itu adalah bagaimana depresi yang menimpa pada diri manusia bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Sehingga menyebabkan manusia itu keluh kesah, putus asa. Ya. Nah inilah oleh ilmuwan barat dikenal dengan krisis makna. Hilangnya seluruh makna dari kehidupan. Maka ketika orang itu tadi datang kepada Al-Quran, Al-Quran akan menjadi obat. Al-Quran datang sebagai sosok tabib, ya, dokter yang santun, dokter yang baik, yang mengobati fisik manusia, yang mengobati mental manusia. Tentu manusia akan kembali sehat. Dia datang dengan konsep-konsep yang mau mengobati krisis ekonomi. Nggak ada resesi ekonomi lagi. Datang dengan konsep-konsep sosialnya. Mengobati kesenjangan-kesenjangan sosial. Ya. Datang mengobati jiwa manusia sehingga tidak terganggu lagi jiwanya. Inilah Al-Quran ya. Jadi Al-Quran mengobati dan menyembuhkan dunia yang sedang sakit. Dunia yang sedang halua. Yang saat ini ada di depan kita. Yang saat ini hampir semua manusia merasakannya. Ya, kita semua merasakan. Ya. Kehadiran halua disebabkan oleh ulah manusia sendiri yang mereka mencoba menjauhi Al-Quran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Orang yang memang sengaja menjauhkan dirinya dari Al-Quran, maka hidupnya akan sempit. Ya. Dongka disebut dalam Al-Quran. Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Ya, dan juga halua tadi, ya, penuh dengan keluh kesah. Jadi sebenarnya hukuman-hukuman manusia modern yang saat ini jarang disadari bahwa itu adalah ya sesuatu penyakit yang harus disembuhkan. Ya. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Ketika datang ya, menyentuh mereka keburukan, ya, mereka senantiasa menjerit, keluh kesah, putus asa. Wa idza massahul khairu manua. Kemudian kalau sedikit diberikan jeda untuk kembali mendapati kebaikan, ya, kelapangan, kesehatan, rezeki, dan seterusnya. Mulai kumat penyakitnya, penyakit kikir, penyakit sombongnya mulai kumat. Itu manusia. Halua. Nah kemudian datang Al-Quran dengan ajaran-ajaran yang berupa mau'idhah, nasihat-nasihat, hudan, petunjuk-petunjuk, rahmat dan juga rahmat. Datang memberikan terapi. Melalui apa? Di dalam surat Al-Ma'arij di sini dijelaskan, illal musallin, alladzina hum ala salatihim daimun. Ya.
Jadi semua manusia di muka bumi ini sakit. Depresi sosial, depresi ekonomi, depresi mental. Dunia sakit. Ya. Kecuali, nah ini. Inilah kecuali orang yang kembali pada Al-Quran, karena Al-Quran akan menyembuhkan. Quran datang dengan terapi-terapi yang ini sangat mujarab untuk menyembuhkan manusia. Yang pertama, Al-Quran menyuruh kita, menyuruh manusia untuk menguatkan hubungan vertikal melalui salat yang khusyuk. Ya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun. Itu orang-orang yang salat mereka itu adalah daimun, ya, yang khusyuk. Salatnya adalah salat yang khusyuk. Salat yang istiqomah. Artinya apa? Lakukan penguatan-penguatan secara vertikal, hablu minallah. Ya. Karena yang memberikan solusi, yang menyembuhkan hakikatnya adalah hanya Allah. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah yang memberikan makan kita, memberikan minum kita. Dan ketika kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Dunia yang sedang sakit, datanglah ke Allah. Kuatkan hubungan vertikal melalui salat yang khusyuk tadi. Ya. Salat yang khusyuk. Ini akan menguatkan jiwa-jiwa manusia. Ketika jiwa dan mentalnya kuat, maka otomatis imunnya akan meningkat, imannya akan kuat. Problematikanya hilang. Tidak lagi ada keluh kesah. Dan tidak ada lagi tadi kehidupan yang sempit. Semuanya plong, longgar. Allah buka kembali kehidupan ini. Allah lapangkan kembali ini kehidupan. Ini yang pertama. Yang kedua, walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Yang kedua ini Allah ingin mengajarkan kepada manusia di muka bumi ini untuk berbagi. Sebarkan rahmat kasih sayang melalui budaya sedekah. Dari harta yang sudah maklum, harta yang sudah direzekikan oleh Allah, berikan, tebarkan rahmat kasih sayang untuk makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Orang yang minta-minta, kita kasih, kerabat kita kasih. Jadi ada kasih sayang di dunia ini. Sehingga depresi sosial itu hilang. Muncul sifat empati, simpati. Dengan budaya apa? Budaya sedekah ini. Budaya dermawan. Sehingga kesenjangan-kesenjangan sosial hilang. Depresi sosial hilang. Allah perintahkan. Sehingga turun berkah hartanya, berkah ekonominya. Peduli. Memanusiakan manusia. Ya. Karena mereka adalah makhluk Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kalian mencintai, menyebarkan kasih sayang di muka bumi ini, maka yang di langit akan menurunkan kasih sayangnya untuk penduduk bumi. Damai rasanya bumi ini, sembuh rasanya, tentram rasanya bumi ini. Dunia sembuh dari sakitnya. Nah, ini budaya yang kedua yang diajarkan Al-Quran. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Yang ketiga. Yang ketiga ini adalah hendaklah membenarkan ya, dengan balasan Allah. Dengan hari pembalasan. Yakin bahwa ada kehidupan setelah dunia ini. Yaitu hari pembalasan. Ketika kita yakin adanya hari pembalasan, maka lapanglah dada kita. Karena manusia hidup di dunia ini sakit. Ya. Orang sakit itu banyak keinginan.
keinginan-keinginan yang terkadang tidak pasti, keinginan-keinginan yang terkadang tidak selesai, tidak tercapai, malah bertambah sakit dan sakit. Tapi ketika dia beriman, masih ada hari esok. Terobati hatinya, terobati jiwanya. Esok masih ada hari yang panjang, esok masih ada hari. Ketika apa yang kita inginkan di dunia belum tercapai, kita dengan izin Allah melalui amal soleh akan kita capai besok di hari pembalasan. Atau terkadang manusia terdolimi ketika di dunia ini dan belum sempat membalas. Kita yakin hari esok ada hari pembalasan. Jadi lapang dada manusia ini ya. Ya tidak saling balas dendam. Makanya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang ada di dunia ini disebabkan sakit mental manusia. Berbuat angkara, perang di sana sini, darah ditumpahkan, kehormatan dihilangkan, harta dirampas, kerusakan-kerusakan, darah-darah dialirkan. Nah, inilah karena memang manusia ini ya gemar melakukan kezaliman, lupa akan hari pembalasan. Makanya kembali untuk yakin hari esok ada pembalasan. Hari esok ada yaumuddin. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Yang kemudian obat yang ditawarkan Al-Qur'an adalah orang-orang yang mereka itu takut dengan azab Allah. Kalau orang takut dengan azab Allah, hidupnya tidak angkuh ya. Hidupnya tidak angkara murka ya. Hidupnya tidak menjadi penzalim, hidupnya tidak rakus. Karena orang-orang yang zalim, orang-orang yang rakus ini karena nggak ada rasa takut di dalam dirinya. Hidupnya nggak akan bergelimangan dengan dosa-dosa, maksiat-maksiat yang menyebabkan azab, yang menyebabkan sempitnya dada, sempitnya hidup, sempitnya rezeki. Dan itu akan menjadi depresi kehidupan manusia. Makanya Al-Quran datang jauhi hal-hal yang mendatangkan azab. Takutlah kepada azab Allah. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Karena kalau datang azabnya Allah itu nggak ada yang bisa aman. Ya. Nggak ada yang bisa selamat kecuali yang dikehendaki Allah. Jangan meremehkan azabnya Allah. Orang yang senantiasa takut kepada azabnya Allah, dia akan hidupnya tentram di dunia ini. Tidak berkelimangan dengan kemungkaran. Tidak melanggar aturan-aturan Allah. Rusaknya dunia ini karena melanggar aturan Allah. Tidak percaya terhadap Allah yang Maha mengatur. Tidak percaya terhadap Allah yang Maha menciptakan. Kurang yakin terhadap Allah yang Maha memberi rezeki. Itulah watak manusia yang harus disembuhkan tadi. Yang berikutnya walladzina hum li furujihim hafizun. Budaya menjaga kesucian diri. Orang-orang yang mereka menjaga kesucian dirinya, ya. Kemaluannya dijaga, tidak berzina. Ya. Karena zina ini termasuk mengundang taun, mengundang wabah, mengundang bencana, mengundang COVID-19. Ya. Ini teruji ketika perzinaan merajalela di mana-mana. Ya. Maka diingatkan oleh Nabi. Ya. Ketika sudah muncul fahisyah, merajalela dan mereka terang-terangan, penghuni bumi ini terang-terangan, menganggap biasa itu perzinaan, ya. Maka Nabi mengingatkan, ya. Illa fasyafihim at-ta'un wal auja, kata Nabi, ya. Kecuali akan tersebar itu yang namanya pandemi, akan tersebar itu yang namanya wabah, ta'un, dan juga penyakit-penyakit yang itu belum pernah ada, ya, dari peristiwa sebelumnya. Ya sebenarnya ta'un itu sudah ada sejak zaman Bani Israel, tetapi perkembangannya tadi itu semakin mewabahnya perzinaan yang tidak bisa direm, yang itu menyebar secara terang-terangan, maka semakin menyebar pula itu.
wabah, pandemi, dan juga penyakit-penyakit yang asing, yang belum pernah ada di generasi sebelumnya. Ini peringatan sebenarnya. Makanya tadi Allah memerintahkan solusi jaga kesucian diri, ya, jaga harga diri, ya, jauhi perbuatan-perbuatan keji tadi. Ya. Jadi walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Jadi dengan menjaga kesucian diri, ya, mencukupkan diri dengan yang halal, ya, dan menjauhi perzinahan, ya. Karena perzinahan itu bagian dari melampaui batas. Ketika manusia sudah melampaui batas-batasnya Allah yang telah diberikan garis merah di situ, maka ingat, ketika manusia melanggar, melampaui batasnya, itu sama dengan mengundang azab, mengundang pandemi, mengundang taut. Ya mungkin ini nggak ada teorinya di teori ilmuwan barat, tapi ada dalam Al-Quran dan itu nyata. Itu nyata, wujud adanya. Dan terapi yang berikutnya Allah katakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Allah mengingatkan supaya manusia di muka bumi ini, ya, hendaklah dia menjaga amanah, menjaga janji, ya, menegakkan kesaksian. Dijaga itu. Kalau itu ditegakkan, maka tegaklah dunia ini. Ya. Sembuhlah dunia dari penyakit-penyakit kezaliman. Ya. Penyakit-penyakit yang itu tumpang tindih, yang menjadikan kesenjangan di antara manusia sebagai penduduk bumi. Ya. Maka tegakkanlah amanah, tegakkanlah janji, tegakkanlah persaksian. Sehingga tidak ada kegaduhan-kegaduhan sosial, tidak ada depresi-depresi sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena itu adalah obat penawar yang Allah datangkan melalui Al-Quran tadi. Dan yang unik lagi ayat ini, ya, surat ini ditutup lagi, ya, konsepnya, terapinya tadi ditutup lagi oleh Allah, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan mereka atas salat mereka menjaga salatnya. Jadi dimulai dari salat, ditutup dengan salat. Ya, itu terapi sebenarnya, ya. Jadi sekali lagi, sembuhkan dunia dengan Al-Quran ini, maksudnya jadikanlah Al-Quran itu, ya, sebagai obat penawar. Obat dengan bacaannya yang menyembuhkan. Obat dengan ajarannya untuk diaktualisasikan di dalam kehidupan. Karena konsep-konsep inti dalam Al-Quran itu menyembuhkan depresi dunia. Menyembuhkan depresi ekonomi, depresi mental, depresi kesehatan, dan depresi-depresi yang sekarang dihadapi oleh manusia modern saat ini. Di era COVID pandemi seperti ini. Taib, ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, ya, kalau kita rujuk juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu menjadikan Al-Quran ini sebagai obat. Ya. Dan ketika beliau sakit pun dibacakan Al-Quran. Ya. Sebenarnya diceritakan oleh Aisyah. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfus. Ya. Nabi kalau lagi sakit, ya, beliau baca surat An-Nas, Al-Falaq, artinya baca Al-Quran. Ditiupkan untuk obat. Ya. Ya. Dan pernah Nabi memerintahkan, ya,
Ketika ada seorang sahabi yang sakit untuk diobatkan, maka salah satu pesan Nabi itu alijiha bi kitabillah. Obatilah dengan kitab Allah. Jadi karena kitab Allah ini adalah obat. Sebagaimana yang saya singgung tadi, ya, obat yang menyehatkan, bukan obat semu yang hanya sekedar bayang-bayang, yang hanya sekedar menenangkan 1 menit, 2 menit. Sebagaimana orang mengobati dirinya dengan lagu-lagu tadi, ya, yang hanya sekedar mengobati 1 menit saja, 2 menit saja, yang kemudian hilang dan tidak membekas sama sekali. Tapi Al-Quran ini, firman Allah yang memberikan obat yang sifatnya paten, yang sifatnya permanen, yang sifatnya adalah membekas. Dan bekasnya adalah bekas yang menyembuhkan. Ya. Dan menghilangkan segala penyakit, baik secara fisik maupun mental, lahir maupun batin. Taib. Itu ya, jadi sembuhkan dunia yang sedang sakit saat ini dengan Al-Quran. Itulah penutup dan juga pembuka tadi yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah dengan Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilla ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.